Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Kita lanjutkan membaca masih hadis yang ke-6 ya. Hadis mengenai halal dan haram. Sebelum mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang ke-6, kita ulangi membaca matannya atau redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram ar-ra'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Baik. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antaranya ada persoalan yang mustabihat, yang samar. Tidak ada yang mengetahuinya kebanyakan manusia kecuali orang-orang yang berilmu. Siapa yang menjaga dirinya atau menjauhi perkara yang syubhat, yang abu-abu, tidak jelas, faqad istabra'a, dia telah menjaga lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, banyak hal yang tidak jelas dia ambil, waqa'a fil haram, sungguhnya dia telah jatuh kepada perkara yang dilarang, haram. Karai haulal hima, seperti pengembala kambing ya, yang mengembalakan kambingnya sekitar daerah larangan. Yushiku ayarta'a fihi, maka sangat dikhawatirkan atau sangat bisa diprediksi mungkin sekali jatuh atau masuk ke wilayah itu hewan gembalaannya memakan dari situ, daerah larangan. Wa inna likulli malikin hima, dan setiap raja memiliki daerah larangan. Wa ala wa inna himallahi maharimu, dan bumi larangan Allah itu adalah apa yang Allah haramkan. Ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik maka baiklah seluruh jasadnya, apabila dia rusak maka rusaklah seluruhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah yang disebut dengan qalbu. Baik. Kemarin kita sudah baca sampai pada bagian mana, Bu ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Nah, kita ulang sekali lagi aja ya. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas, pertama dari sisi akidah, halaman 52. Seseorang dianggap murtad, keluar dari Islam apabila dia mengingkari halal atau haramnya sesuatu
yang jelas kesepakatannya, yang disepakati kehalalannya atau disepakati keharamannya. Apabila dia menganggap itu halal padahal haram dalam syariat, maka dia keluar dari Islam. Karena salah satu konsekuensi iman adalah meyakini halal dan haram itu adalah otoritas mutlak syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, termasuk juga turunannya, yaitu para alim ulama. Jadi kalaulah keluar fatwa dari MUI mengenai halalnya sesuatu, jangan dianggap haram juga. Nah, begitu juga kalau MUI sudah fatwakan haram, jangan dianggap halal juga. Ya, itu kan MUI gitu kan katanya. Itu kan manusia. Enggak, manusia MUI menetapkan halal haram itu barapean. Dan yang rapat itu bukan sembarang orang. Orang-orang yang pakar di bidang ilmu syariat. Ya, mungkin doktor, profesor doktor gitu kan, dan mereka tuh takut kepada Allah, memutuskan segala sesuatu. Nah, mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, dan ijtihadnya bukan individu, kolektif. Ya, di rumbuan, dimusyawarahkan. Nah, tinggal kita menikmati produk hukumnya saja lagi. Nah, kita tinggal menikmati produk hukum. Produk hukum itu berupa fatwa. Ya, jadi berupa fatwa itu produk hukumnya. Kata MUI halal, kita tinggal sami'na wa ta'na. Ya. Atau kata MUI ini haram, kita tinggal sami'na wa ta'na. Ya. Walaupun meskipun kadang kita tak bisa meninggalkannya, tapi jangan sampai ada pengingkaran. Kalau kita sudah mengingkari halal dan haram, bukan domainnya majelis ulama, berarti kita murtad. Itu konsekuensinya berat sekali soal halal dan haram itu. Nabi SAW pernah berdebat, ditanya sama seorang Kristen Nasrani bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Siapa nama bu? Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi ini dia orang Nasrani Arab. Bapaknya Hatim At-Ta'i itu juga pendeta, ya Nasrani. Ya, anak pendeta. Tapi dia dermawan, terkenal orang paling dermawan seantero Arab sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Hatim At-Ta'i. Ya. Anaknya namanya Adi. Adi ini yang berjumpa dengan Rasulullah, bapaknya ketemu dengan Rasulullah. Ya. Kemudian Adi ini bertanya pada Nabi kita, ya Muhammad, agama kalian mengatakan kami mencari Tuhan atau mengangkat Tuhan selain Allah. Gitu. Agama kalian mengatakan kami mengangkat pendeta-pendeta kami sebagai roh, sebagai Tuhan. Kami tidak pernah mengangkat pendeta kami sebagai Tuhan. Arbaban, ya. Kalian menuduh kami mengangkat pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan. Pada kenyataannya saya paling tahu agama Nasrani. Nah, ini orang Nasrani, bapak saya itu pendeta. Kami tidak pernah sama sekali mengangkat pendeta kami sebagai Tuhan. Kok kamu begitu? Kemudian Nabi menjawab, apa jawaban Nabi Ibu? Bukankah pendeta-pendeta kalian mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu yang di luar hukum Injil dan Taurat? Oh iya, betul. Nah, ternyata pendeta-pendeta mereka merubah-rubah hukum Taurat dan Injil. Yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal menjadi haram. Bukankah yang menghalalkan mengharamkan itu Tuhan? Oh iya juga katanya, benar. Karena itulah Adi bin Hatim itu masuk Islam. Nah, jadi karena dia kalah debat dengan siapa? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Begitu sebagaimana mengingkari lanjutan yang tadi. Jadi yang disepakati kehalalannya seperti air hujan, buah-buahan, sayur-sayuran, itu zat ya, halal secara zat. Kemudian katakan haram. Dan salah satu teguran Allah kepada Nabi adalah persoalan halal haram, Bu. Sebagaimana dalam ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrima ma ahallallahu tabtaghi mardata azwaji. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharapkan apa yang Allah halalkan untuk mencari kesenangan keredaan istrimu? Yaitu ketika Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, mulai saat ini aku tidak meminum madu, ya, karena cemburu Ibunda Aisyah. Madu ini dari istri Nabi yang lain. Gara-gara madu dari madu yang lain, akhirnya turunlah firman Allah menegur Nabi soal halal dan haram.
Baik. Jadi itu juga, atau keharaman sesuatu yang jelas keharamannya seperti perbuatan zina, minum khamar dan lain sebagainya, judi, riba, itu dia katakan halal katanya. Padahal sudah jelas keharamannya. Maka itu membuat seseorang murtad dari Islam. Sebagaimana mengingkari wajibnya sesuatu yang kewajibannya tersebut sudah maklum dalam agama tanpa perlu pemikiran atau perlu ijtihad, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang maklum bidarurah istilahnya itu, minal maklum bidarurah, hal-hal yang sudah maklum dalam syariat Islam itu jelas halal dan haramnya, maka tidak ada celah untuk seorang muslim untuk mengingkari hukumnya, kecuali sesuatu yang ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama, seperti perbedaan pendapat ulama tentang hukum musik misalnya. Maka ulama di sini berbeda pendapat, tidak boleh kita menolak satu pendapat yang lain, maksudnya tidak boleh kita mengingkari satu pendapat atau pendapat yang berbeda dengan kita dalam persoalan tertentu. Jadi kalau persoalan yang sifatnya mufakat tidak boleh diingkari, tapi kalau persoalan yang sifatnya masih mukhtalafun fihi atau berbeda pendapat para ulama sendiri sudah ikhtilaf, maka itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, masalahnya gini Bu, ada orang yang ini kelompok masyarakat sekarang ada yang begini Islamnya itu. Mereka menganggap semua hukum Islam itu mufakat semuanya, ijma. Ya. Misalnya ini persoalan A. Persoalan A ini ulama dari zaman sahabat sudah berbeda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Kemudian pindah ke zaman ulama mazhab, juga ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Pindah ke zaman sekarang apalagi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dari dulu sudah berbeda ulama dalam persoalan ini. Lalu karena dia atau kelompoknya ingin memenangkan pendapatnya mengatakan haram atau boleh, maka dia katakan ini persoalan ijma. Apa itu ijma? Persoalan yang semua ulama sepakat dari dulu sampai sekarang. Padahal pada faktanya ada kontradiktif. Nah, walhasil apa? Walhasil dia mengatakan ini persoalan ijma, ini haram. Yang membolehkan berarti menyelisihi ijma. Siapa yang menyelisihi ijma? Kafir. Siapa yang kafir? Halal darahnya. Itu model-model pemikiran Khawarij, ISIS. Itu mulai terjadi zaman kita, Ibu. Persoalan musik contohnya. Dari dulu ulama dari zaman sahabat sudah berbeda pendapat. Tuh ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Karena dia ingin memenangkan pendapatnya yang haram, maka dia katakan ini kasus ijma. Akhirnya apa? Orang yang menghalalkan musik itu dia kafir hukumnya. Inilah bibit-bibit Khawarij atau bibit-bibit pengkafiran dalam tubuh umat Islam. Jadi yang berbeda paham samanya dianggap kafir. Kenapa? Karena dia beragama pakai kacamata kuda. Tidak peduli dia dengan pembahasan yang tidak dibedakan mana yang pembahasan yang muttafaqun alaihi dan ada yang pembahasan yang mukhtalafun fihi. Saya tulis lah ya. Ya pembahasan saya nggak masalah musik, itu contohnya gitar. Jadi persoalan agama itu ada dua cabang. Ada yang mukhtalafun fihi, ada yang ini yang sepakat, ini yang berbeda pendapat atau yang diperselisihkan, yang diperselisihkan, dan ada yang muttafaqun alaihi, ada yang disepakati, ada persoalan yang disepakati. Nah, yang disepakati ini berarti dia ijma nih, ijma. Siapa yang menyelisihi ijma, maka dia keluar dari Islam. Itu yang kita bahas tadi, Bu ya. Judi ya haram, kalau ada yang mengatakan judi halal, kafir. Apalagi daging babi ya haram kecuali darurat ya. Siapa yang mengatakan babi halal, kafir. Tapi ada persoalan-persoalan yang memang dari sononya memang ulama beda pendapat, dari zaman sahabat sudah berbeda. Contohnya mengakhirkan sholat asar ketika perang Bani Quraisyah, ada hadisnya itu Sahih Bukhari Muslim.
La tusalliyanna ahadukumul 'asra illa fi Bani Quraidah. Pernah saya kasih contoh kan? Jangan sholat asar. Ya persoalan yang sifatnya ijtihadiyah, memang ulama itu berbeda pendapat dari dahulu. Contohnya persoalan musik juga termasuk persoalan musik. Nah, persoalannya begini, masalahnya ada orang yang ingin istilahnya mengatakan sesuatu persoalan yang mukhtalafun fihi, yang perbedaan itu ada, tapi dianggap itu tidak ada perbedaan, sehingga dikatakan ijma. Konsekuensinya dia mengkafirkan orang yang berbeda. Inilah paham ekstremis bermunculan, berawal dari sini. Ya. Itu pembahasannya lain Bu. nanti kapan kita bahas Bu ya. Baik, persoalan musik ini contohnya saja. Contohnya ada persoalan yang memang ulama berbeda pendapat dari dulunya. Contohnya kunut subuh, kan berbeda pendapat dari dulu. Mazhab Syafi'i dan Hambali itu beda pendapat. Ya. Tapi makanya persoalan kunut subuh itu bukan persoalan yang muttafaqun alaih. Tapi persoalan yang mukhtalafun fihi. Artinya kalau ada orang yang tidak kunut subuh, apakah dia kafir? Kita menganggap kunut subuh ini wajib gitu misalnya. So ada orang tidak kunut subuh, kita kafirkan dia? Oh, tidak bisa, karena dia persoalan mukhtalafun fihi. Tapi kalau ada orang yang mengatakan sholat subuh itu tidak wajib, itu baru tuh keluar dari Islam dia. Jadi harus pandai mensortir mana yang persoalan yang muttafaqun alaih, yang disepakati, dan mana yang persoalan yang mukhtalafun fihi, mana persoalan yang memang ada ikhtilaf dari dahulu, ulama pun berbeda pendapat. Nah, bagi orang-orang yang ekstremis, kaum ISIS yang sejenisnya itu, khawarij modern itu, mereka tidak mau peduli dengan persoalan, semuanya itu dianggap muttafaqun alaih semua. Padahal agama ini tidak begitu. Ada persoalan yang sejak zaman sahabat pun berbeda pendapat. Nah, makanya orang bisa bijak itu kalau berilmu, wawasannya luas. Kalau wawasannya sempit, fanatisme kelompok, ditambah lagi kepentingan politik misalnya, dukung oleh kepentingan, jadi beringas dia. Itulah agama yang dikendalikan di kelompok-kelompok yang ekstremis itu. Jadi ada teroris, gerakan-gerakan teroris, pemikiran terorisme dalam tubuh umat Islam, Ustaz. Ada. Bahkan setiap kepercayaan agama itu ada. Ya. Hati-hati Bu ya. Baik, yang kedua, dari sisi fikih. Wajibnya mencari perkara yang halal baik pada pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Wajibnya mencari perkara yang halal baik pakaian, makanan, apapun yang kita konsumsi, pastikan kehalalannya. Baik. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang halal-halal. Biarlah sedikit tapi halal dibandingkan banyak tapi haram. Yang kedua, perkara yang halal adalah perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Betul. Perkara yang halal adalah perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ini dalam zat dan sisi muamalah. Ini dalam hal zat dan muamalah. Ya, kalau muamalah itu hukum aslinya mubah, boleh, kecuali ada yang mengharamkan. Mau bisnis kayak apapun silahkan, asalkan tidak ada 3 unsur, riba, zolim, dan goror. Apa satu lagi? Tidak ada riba, goror, satu lagi gambling, judi. Jadi selama tidak ada 3 komponen ini, muamalahnya boleh. Maka hukum asal muamalah itu adalah mubah alias halal, boleh, kecuali ada unsur yang haram seperti riba, judi, dan gharar. Ghararnya itu gharar yang parah ya. Gharar itu ketidakpastian dengan suatu barang, tidak jelas dalam transaksi sesuatu yang tidak jelas. Saya beli burung-burung yang terbang di langit itu, gimana coba? Nggak jelas itu. Ya. Atau saya beli tanah sejauh saya melempar pakai batu, gharar. Tidak boleh, tidak ada jelas. Jelasannya tidak ada. Baik, atau zolim, 4 komponen, mohon maaf, ada 4 komponen itu. Selama muamalah itu tidak ada unsur ribanya,
tidak ada unsur gharornya, judinya dan kezaliman, maka itu halal. Begitu juga zat, semua di muka bumi ini halal kecuali yang diharamkan, kan begitu. Semuanya halal kecuali yang diharamkan. Contoh, semua binatang boleh makan kecuali yang diharamkan, kecuali babi, bangkai, binatang buas, masuk anjing di situ. Kemudian yang disembelih tanpa nama Allah. Nah, jadi semuanya halal secara zat kecuali yang haram. Ya, darah, gitu kan? Boleh. Persoalan membaca basmalah itu persoalan mukhtalafun fihi. Ulama mazhab 4 itu berbeda pendapat soal membaca basmalah. Dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wajib itu tidak salah mazhab Zahiri saja. Nah, maksud yang tidak disembelih dengan nama Allah itu ialah orang yang menyembelih bukan muslim. Jadi yang menyembelih itu bukan muslim, cuma sembelihannya orang musyrikin. Kalau yang menyembelih itu orang Yahudi, ahlul kitab, Nasrani ahlul kitab, Yahudi dan muslim, walaupun dia tidak baca basmalah, sebagian pendapat mazhab itu masih halal. Walaupun lebih tenang dan dianjurkan kita membaca basmalah. Baik, yang dimaksud tidak menyembelih dengan nama Allah itu maksudnya sembelihan yang disembelih orang-orang musyrik kecuali ahlul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, kata Allah, dan makanan atau sembelihan yang disembelih oleh ahlul kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian juga halal bagi ahlul kitab. Itu salah satu irisan dan titik temu antara kita dan Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada orang Yahudi menyembelih, nyok boleh makanannya, daging nyok makan. Karena apa? Karena mereka Yahudi Nasrani itu pada dasarnya mereka menyembelih tidak untuk berhala, tidak atas nama berhala. Mereka menyembelih atas nama agama, itu Allah maksudnya. Abu McDonald itu musyrikin, bukan Yahudi Nasrani. McDonald itu musyrikin. Mereka tidak menyembelih, mereka menembak. Tapi McDonald Indonesia tidak tahu saya. Allah. Kalau McDonald di umumnya di negara ini, di dunia ini, itu dengan cara ditembak sapinya. Itu bukan disembelih lagi. Orang Islam kalau menembak sapi juga nggak halal bu, haram. Ya. Jadi hukum kita bicara tentang sembelihan dari itu. Sembelihan siapa saja yang halal? Sembelihan Muslim, sembelihan Yahudi, sembelihan Nasrani. Karena 3 agama ini tidak menyembelih pada berhala. Kalau sembelihan Majusi, sembelihan Buddha, sembelihan Konghucu, selainnya, maka itu haram. Dalilnya jelas Quran tadi itu. Ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan sembelihan ahlul kitab, Yahudi Nasrani itu halal bagi kalian. Nah, kita agak sulit ngasih contoh realitanya di sini ya. Kalau di Palestina itu Yahudi Nasrani, Islam itu Muslim itu bertetanggaan. Jadi ada restoran Yahudi, ada koshernya gitu kan, halalnya gitu kan. Ada sertifikat kosher namanya. Jadi kita boleh makan di tempat Yahudi. Boleh, halal hukumnya sembelihannya. Tapi kalau sembelihan orang-orang musyrikin itu yang haram. Nggak boleh sama sekali. Nah, masalah basmalah itu hukumnya sebagian mazhab mengatakan wajib, Muslim baca bismillah, sebagian mengatakan sunnah. Itu maksudnya. Tapi saya lihat, perhatikan, banyak orang baca bismillah kok. Bismillah. Kalau kita ragu misalnya, ya udah ingatin aja, baca bismillah bang aja. Nah, dia baca bismillah biasanya. Dan makanan di wilayah kaum muslimin itu tidak usah dipertanyakan, diragukan. Makanan yang beredar di kaum muslimin umumnya itu hukumnya halal. Nah, negara kafir yang susah kita pergi ke minimarket kadang-kadang susah. Ini babi sebelahnya, ini sapi sebelahnya gitu kan, campur darahnya. Nah, gitu. Baik.
Jadi perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, itulah perkara halal atau mubah. Dalam persoalan barang, ya Bu ya, persoalan barang dan persoalan muamalah. Kalau persoalan kelamin, mohon maaf, persoalan kelamin kebalikan. Semua, mohon maaf, semua kelamin haram kecuali yang telah dihalalkan. Nah, itu kebalikan. Jadi perkara yang halal adalah perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Betul, dalam persoalan barang, benda, daging atau makanan, sembelihan dan muamalah, transaksi perdagangan. Tapi kalau persoalan kawin kelamin, maka kebalikan, semuanya haram kecuali yang telah dihalalkan. Nah, yang dihalalkan itu istri sendiri, misalnya itu suami sendiri, atau budak. Kalau zaman dahulu ada budak, itu halal tuh. Selebihnya itu haram. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, perkara yang ada dalil yang menegaskan kehalalannya. Nah, itu perbedaan mazhab Abu Hanifah dengan mayoritas ulama. Baik. Lanjut aja. Yang kedua, ulama berbeda pendapat dalam menghukumi syubhat. Kurang lebih ada 3 pendapat di dalam menyanggapi hukum syubhat. Ya, jadi ada 3 pendapat ulama tentang menyikapi soal syubhat. 1, pendapat yang pertama haram mutlak. Jadi kalau ada perkara yang syubhat, sikap yang pertama adalah kita haramkan saja. Ini pendapat yang pertama. Dari mana diambil? Dari perkataan Nabi Muhammad SAW, faqad istabra'a lidinihi. Dia telah menjaga agamanya. Baik. Kemudian ada yang mengatakan boleh halal mutlak. Ini pendapat yang kedua. Juga mengambil indikasi dari sabda Nabi SAW, karra'i haulal hima, sebagaimana orang yang mengembalakan kambing dombanya di sekitar wilayah yang haram. Nah, jadi sebenarnya dia masih wilayah halal, cuman rawan jatuh ke haram. Berarti hukumnya halal gitu. Nyambung kira-kira Bu? Misalnya begini, ini wilayah gembalaan segini lapangan Bu ya. Ini lapangan tuh gembala. Cuman di pojok ini wilayah terlarang. Pola dikaplingnya semua orang. Ininya lebat juga, rumputnya lebat juga di sini. Tanamannya lebat juga di sini. Nah, kita mengembalakan suku-suku muta-muta. Nah, di sini kita gembalakan kambing kita. Sementara dia baru dikapling. Atau pagarnya kecil, kayu-kayu aja. Mungkin dah hewan masuk sini. Sangat mungkin. Nah, ulama yang mengatakan perkara syubhat itu ya di perkara yang di sini. Sebenarnya hukumnya masih halal kan? Masih wilayah halal, dikhawatirkan jatuh ke haram. Itu dalil bagi yang mengatakan perkara syubhat itu sebenarnya masih halal. Kalau yang mengatakan perkara syubhat itu haram, karena tadi ada hadis faqad istabra'a lidinihi, gitu. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat, dia telah menjaga agamanya. Kenapa? Karena sesuatu yang dikhawatirkan jatuh kepada yang haram, maka hukumnya juga haram. Hukum wasilah ikut hukum tujuan kan? Nah, kalau ini dikhawatirkan jatuh kepada yang haram, maka hukumnya juga ikut haram. Itu yang disebut dengan saddu zari'ah. Ini yang disebut dengan kaidah saddu zari'ah. Apa itu saddu zari'ah? Sad artinya menutup, zari'ah ini bahaya. Jadi menutup pintu-pintu keharaman atau sesuatu yang berbahaya. Nah, daripada kita jatuh kepada yang haram, mending kita tutup ini, anggap juga ini haram. Jadi intinya wilayah syubhat ini kita pagari lagi di sekitar sini. Nah, di sini tuh hindari tuh. Ini hukumnya haram, walaupun haramnya tidak secara zat langsung, tetapi dia menghantarkan kepada yang haram. Nah, bagi ulama yang mengharamkan gini, syubhat itu haram. Berarti kita kasih lagi di sini nih. Memang wilayah haramnya segini, tetapi karena syubhat itu dianggap haram, maka kita pagar lagi di sini. Berarti boleh kita di sini jauh-jauh aja. Kenapa Bu? Karena saddu zari'ah tadi itu. Bagi yang mengatakan syubhat itu halal, karena dia sebenarnya belum masuk wilayah
Haram. Kenapa kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Itu kita sudah masuk ke apa namanya itu? Perspektif atau cara pandang ya, cara pandang fikih memang begitu. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak menegaskan kehalalan atau keharamannya. Ini dia tidak tegas, tidak dia bilang itu haram, tidak dia bilang itu halal juga secara mutlak. Ya. Karena baginda Nabi SAW menjadikannya di antara yang halal dan haram, sehingga harus ditunggu petunjuk sampai ada petunjuk yang menjelaskan hukumnya. Ya. Baik. Baik, kita lanjut ke dakwahnya. Ya. Yang keempat, halaman 56. Menjaga kehormatan diri kita dari hal-hal yang mencemarkan dari segi dunia adalah mamduh atau matlub, terpuji dan itu yang dicari. Sebagaimana sabda Nabi tadi, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, itu adalah terpuji. Bahkan merupakan hak sesama muslim yang wajib dikerjakan. Ya, seperti menjaga diri kita dari hal-hal yang menyebabkan orang lain curiga pada diri kita. Karena itu menjaga manusia dari menggibah, suuzon, mencaci maki kita. Ya Bu ya. Ada namanya tempat karaoke. Ya, tempat karaoke ini konotasinya kalau di kota besar macam-macam, Bu. Ada tempat karaoke ya emang untuk nyanyi saja. Nyanyi itu pun lihat dulu kan lagunya apa, kan macam-macam. Ada tempat karaoke yang ada fasilitas tambahannya seperti ada perempuan yang menemani, namanya LC ya, Ladies Club, bukan LC Ustadz ya. Ladies Club, ada fasilitas pijat-pijatnya, plus-plusnya gitu kan. Ada ya pokoknya kalau disebut karaoke, tempat-tempat hiburan seperti itu kan macam-macam sebenarnya. Ada yang mungkin karaoke keluarga, yang mungkin nyanyi-nyanyi biasa atau apa, tapi ada yang seperti itu. Saya sebagai ustadz, kalau saya ke karaoke gimana Bu? Ibu-ibu melihat, ustadz kok karaoke gitu kan. Nah itu kan syubhat tuh, tidak jelas tuh Bu. Tempat-tempat begitu kan tidak jelas. Tapi saya kesana juga, walaupun tujuan saya kesana itu misalnya ketemu teman, janjian semacam gitu kan, atau saya ingin ada tujuan ke sana bayar utang atau nagih hutang misalnya gitu kan. Tapi karena itu tempat syubhat, saya datang juga ke sana lewat ibu-ibu pengajian, ibu-ibu abdah lewat gitu kan. Usul-usul kesinan gitu. Itu kan tidak terjaga muruah saya. Akhirnya orang menggibah kan gitu maksudnya. Lebih baik saya tidak ke sana kan begitu. Itu maksudnya. Jadi menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang bisa mencemarkan dari sisi dunia itu mamduh dan matlub. Ya. Tempat-tempat yang syubhat itu bisa merendahkan harga diri kita di dunia dan di akhirat. Tapi sebagian mubalik Bu, ada yang ceramah di klub Bu. Malah ada ceramah di tempat-tempat seperti itu ya. Ya, itu salut juga saya itu. Ada jamaah yang masuk ke ke klub-klub malam itu tuh berdakwah malah. Kalau saya belum bisa itu. Ya, belum bisa saya. Baik. Dakwah, tarbiyah dan akhlak. Halaman 56 masih. 1. Rasulullah SAW adalah seorang guru paling agung sepanjang manusia. Metodenya dalam menyampaikan syariat sangat khas dan tak tertandingi. Nah, salah satu keistimewaan the best teacher kali ya, adalah terbiasa menerangkan makna suatu hadis di dalam hadis yang lain. Maksudnya apa ini? Perlu dipahami sebelumnya bahwa baginda Nabi SAW menegaskan arti ihsan, namun tidak menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Berbeda sekali dengan Islam iman dengan tekstual hadisnya mudah dipahami. Maka dari hadis ke-6 ini setelah dipahami oleh para ulama adalah sebagai penjelas sekaligus indeks bagaimana kita
mendapatkan sifat ihsan yaitu dengan wara. Ya. Jadi hadis-hadis sebelumnya kan kita bicara tentang iman, Islam dan ihsan. Ya. Dan hadis ini, hadis yang keenam ini, kata beliau penulis, ini sebenarnya panduan untuk meraih derajat ihsan. Ya, Bu ya. Derajat ihsan itu kan derajat iman yang paling tinggi ya, Bu ya. Orang tidak mungkin bisa dapat ihsan kalau dia tidak menjaga, tidak tahu ilmu halal dan haram. Tidak diterima iman Islamnya kalau dia makan haram. Maka penting ilmu halal haram. Bahkan ihsan itu mencegah seseorang dari yang syubhat. Ya. Baik, yang kedua, Rasulullah sebagai dai dan utusan telah menyampaikan beberapa pelajaran penting bagi umatnya yang ingin mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran itu adalah dorongan untuk memperoleh perkara yang halal, menjauhi yang haram, menahan diri dari yang syubhat, menjaga kehormatan agama dan harga diri. Ya. Ada satu perkara yang tadinya mudah sekali kita dapatkan sebagai satu hal harta yang halal, tapi makin ke ujung makin haram ya, makin syubhat bahkan bisa haram ya. Apa itu? Menunda pembagian harta waris. Ketika seorang muslim meninggal, dia meninggalkan harta kan. Harta itu disebut dengan tarikah. Nah, capek-capek bagi bu, bukan ingin mendapatkan harta itu, enggak. Kenapa? Nanti kalau meninggal lagi salah satu ahli warisnya, bawa baginya lagi. Maka awalnya harta itu bisa jelas, menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena ada lagi atau ahli waris yang meninggal. Kok kadang-kadang masih ngajubannya ada bagi harta apa itu, nunggu ibu meninggal dulu. Barakah rumitnya membaginya begitu. Ya, rumit dan kita zalim gitu ya. Jadi tadinya padahal mudah itu, tinggal dapat aja, ibu dapat 1/6 misalnya, anak dapat 2/3 dari sisa gitu misalnya, itu kan isi dapat berapa gitu. Nah, jadi seharusnya sudah jelas, harta menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena menunda pembagian waris. Apalagi tadi dia datang, sudah keluarga datang kumpul ke rumah kampung, nah pergi dia, mana ngajak musyawarahnya. Apalagi ada ahli waris yang meninggal dunia, waduh repot. Dan salah satu persoalan yang repot ya mengkajinya itu, mengkaji membagi harta waris orang yang meninggal dan sebelumnya juga disusul setelahnya ahli waris yang meninggal. Aduh repot itu. Jadi saran saya Bu ya, kalau ada keluarga kita yang meninggal, langsung bagi, jangan ditunda-tunda. Langsung bagi, langkah pertamanya adalah langsung bayar utang dan wasiatnya tunaikan, baru bagi setelah itu. Kalau tidak, makin repot. Ya, silakan. Apa Bu? Maksudnya? Rumah yang tempat tinggal, terus? Dia dibagi juga, semua dibagi. Semua dibagi. Dijual, misalnya dibagi, yang penting begini Bu, nilai rumah itu berapa? 5 miliar gitu. Dia bersaudara 5 laki-laki, berarti kan 1 miliar tuh, 1/5 semua kan? 1/5 sampai 5 orang. Nilainya itu 1/5 buat setiap anak misalnya. Nah kalau misalnya setelah pembagian itu dapat jatah masing-masing, tapi sebagian saudara mengatakan ya udah saya kasih aja bagian saya, misalnya bisa dimusyawarahkan. Atau rumah ini kita miliki bersama, maksudnya rumah itu tidak dijual, rumah itu tidak dibagi, apalagi di coupling ulang ulihan gitu kan, tapi bisa basah. Tapi jelas kepemilikan rumah itu sahamnya 1/5 masing-masing. Bisa. Yang jelas itu sebenarnya dalam hukum waris itu adalah kejelasan bagian masing-masing dan musyawarah kalau ada yang mesti dimusyawarahkan. Ya. Yang jelas kita tidak menzalimi saudara yang lain yang punya hak, kan begitu. Kalau mau dijual, sepakat jual misalnya, udah bagi 1/5. Berapa hasil penjualannya itu. Kalau rumah itu dikontrakkan, berarti berapa kontrakannya bagi 5 hasilnya, bagi 5. Dia tidak mesti dihancurkan atau dijual. Bisa diinvestasikan juga bersama-sama.
Masalah waris ini tidak mengenal balik atau bahkan bayi yang baru lahir dia dapat jatah. Baru lahir ibu dapat jatah warisan itu. Mereka mujuan. Cuman yang mengelolanya harus amanah orang tuanya, walinya. Harus amanah. Oh, saya ini anak. Tapi lihat dulu, ya lihat situasinya, realnya gimana gitu. Bayi itu kan dia punya orang tua. Orang tua itu dapat warisan dari orang tuanya. Ini nggak dapat otomatis karena ketutup sama orang tuanya. Kalau bayi, kebanyakan bayi-bayi itu ketutup sama ibunya atau orang di atasnya dalam ilmu waris. Maka dilihat realnya gimana dulu, Bu. Kecuali dia bayi, kemudian kakeknya yang meninggalnya kakek misalnya. Sementara dia anak dari ayah kakek ibunya gitu kan. Ibunya melahirkan dia meninggal. Jadi dia dapat kalau dia nggak punya saudara yang lain. Kalau ibunya nggak punya saudara yang lain. Jadi lihat realnya sih, Bu. Tapi intinya visinya begitu. Kalau harta waris ini tidak memandang balik, memayis. Pokoknya hidup dia dapat waris. Baik. Sama kayak zakat fitrah. Lahir dia akhir Ramadan, hidup dia sampai muncul matahari 1 Syawal, maka dia sudah harus membayar zakat fitrah. Ya. Kalau dia meninggal menjelang maghrib Ramadan tuh, nggak bayar zakat fitrah. Baik. Dia 7 orang satu meninggal, tapi yang meninggalnya punya anak. Jadi dihilangkan saja yang satu ini doang, dianggap nggak ada dalam keluarga ini. Jadi harta ini dibagi cuma 6 orang. Betul, bagi 6 orang karena dia anak ini ketutup sama saudara-saudara bapaknya. Saudara. Anak yang meninggal nggak dapat karena dia ada yang lebih tinggi daripada dia. Jadi waris itu ada yang menutup, ada yang ditutup. Nah, jadi lebih prioritas dapat yang di atas. Karena dia generasi kedua, itu kan. Iya, tapi kan dia kan berada di kakaknya. Yang si kakek ini punya anak, tapi yang satu itu meninggal ini waktu dia memang udah punya anak juga dia meninggal, bukan meninggal waktu dia. Iya. Iya. Tapi dia meninggal sebelum hartanya dibagi. Nah, dia udah punya anak. Jadi dia yang meninggal, jadi hartanya yang meninggal satu ini dihilangkannya dia nggak dikasih sama berapa yang 6 itu. Boleh gitu. Jadi yang anak ini menuntut. Anak yang meninggal ini menuntut hak ayahnya. Sabar, yang meninggal duluan siapa? Kakeknya atau orang itu? Yang si kakek meninggal. Duluan. Iya, duluan. Meninggalkan harta. Terus? Meninggalkan harta. Baru meninggal setelah itu? Setelah itu meninggalkan harta. Yang harta ini yang dia penerusnya kan anaknya. 7 orang tuh. Ya. Jadi yang 7 orang ini meninggal satu. Meninggal ini udah punya anak, dia meninggal bukan. Oh, berarti memang sejak kakek itu meninggal itu dapat waris dia ke. Jadi sekarang anaknya itu. Iya. Iyalah dia tuntut. Ya, jadi katanya kan ayahmu udah hilang katanya. Jadi tidak ada hak lagi. Nah, ayah saya hilang sebelum harta kakek itu dibagi. Harusnya dapat bagian dulu. Jadi waktu itu anaknya nuntut, jadi karena anaknya nggak dikasih sama keluarga bapaknya nih, dia bilang gini aja, awal udah izin tidak berhenti, tapi di hadapan Allah, tetap harta itu ada. Iya betul, betul, emang begitu. Iya. Memang betul. Kita menuntut itu bukan karena kita cangok fitih, bukan. Kita menuntut itu karena memang ada hak kita di situ dan menyelamatkan saudara yang lain dari kezaliman. Ya, kasihan dia makan haram. Kasihan dia makan harta yang haram. Ya. Kecuali bapaknya itu meninggal sebelum meninggalnya kakek itu. Maksudnya kakeknya meninggal duluan kan? Nah, itu. Dia meninggal ya. Agaklah sehari saja jedanya, Bu. Anjak sehari 2 jam. Kakek meninggal di jam 12 siang. Apa engkau meninggal jam 1. Itu dapatnya warisan tuh. Ya. Jadi langsung pindah itu harta ketika orang tua itu meninggal, kakek itu meninggal, langsung terbagi ke 7 anaknya itu. Tiba-tiba salah satu anaknya menyusul lagi meninggal tak lama sudah itu. Maka dapat jatah bapak itu dan untuk anaknya nanti dia meninggal. Anaknya yang yes, Bu. Nah, jangan lupa ini, Bu, ya.
Jasa konsultannya jangan lupa. Heeh. Ah, iya iya. Oh iya. Iyalah. Baik. Gara-gara piti sekian juta talang masuk salub ibu ya. Baik. Sampai mana tadi bu ya? 3 lagi. Memberi contoh yang ketiga halaman 57. Halo. Bu. Sampai harta waris ya. Oh ya, yang tadinya halalnya jelas, haramnya bisa kita hindari dengan jelas, tapi menjadi rumit gara-gara apa? Menunda pembagian harta waris. Harus segerakan. Ya. Baik. Yang ketiga, memberi contoh dengan hal yang bisa disaksikan oleh mata telanjang, jelas akan lebih mempercepat pemahaman siswa. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sebelumnya. Maksudnya apa ini? Ya, Nabi memberikan ilustrasi tadi kan. Subhat itu seperti orang yang mengembalakan kambing. Kemudian ada wilayah terlarang. Namanya kambing kan nafsunya aja. Pengen makan gitu kan, nggak tahu. Ya. Ini siapa yang doyan syubhat biasanya dia jatuh kepada yang haram kan begitu. Baik, yang keempat. Hadis ini memerintahkan kita untuk berakhlak dan berbudi mulia, baik kepada Sang Pencipta dengan menghindari perkara yang tidak menyukainya, yang ia tidak menyukainya, atau kepada sama makhluk. Sebagaimana dipetik dari ungkapan hadis istabra lidinihi wa irdihi. Din itu adalah akhlak mulia kepada pencipta, sedangkan irdihi akhlak kepada sama makhluk Allah. Iya. Kalau disebut din, konotasinya itu bisa agama, bisa ukhrawi, ya, bisa hablu minallah. Sedangkan irdun itu harga diri, itu konotasinya kepada duniawi dan hablu minan nas. Tuh. Baik, yang meriwayatkan hadis yaitu Nu'man bin Bashir. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Nu'man bin Bashir Al-Khazraji Al-Ansari. Adalah salah satu anak sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Jadi ayahnya tuh salah satu sahabat yang bernama Nu'man Bashir, ibunya bernama Umarah binti Rawaha, yang merupakan saudari kandung dari Abdullah bin Rawaha, merupakan bayi laki-laki pertama yang lahir dari kalangan Ansar. Ya, jadi sebagaimana Abdullah bin Zubair merupakan bayi yang pertama lahir dari kalangan Muhajirin. Maksudnya begini, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan kaum muslimin ada 2 kelompok, Muhajirin dan Ansar. Bayi pertama yang lahir dari kalangan Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam, bersama Asma binti Abi Bakar, ibunya Asma binti Abi Bakar. Sedangkan bayi pertama dari kalangan Ansar adalah ini An-Nu'man bin Bashir. Nah, jadi itu tanduk kambang kaum muslimin sudah itu maksudnya. Dengan lahirnya generasi baru Islam di Madinah waktu itu. Tepatnya 14 bulan selepas Nabi menjadikan Yasrib atau Madinah sebagai Madinah Al-Munawwarah kota ya. Ketika ia baru lahir, Rasulullah menyuapinya dengan kurma selepas mengunyahnya terlebih dahulu. Ini yang disebut dengan tahnik. Apa itu tahnik, Bu? Tahnik
melumatkan makanan yang manis di dalam mulut atau memberikan makanan yang manis dalam mulut bayi. Itu semakan sunnah. Kalau makanan itu keras, ya dikunyahin dulu. Tapi ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan dong. Ada syarat-syaratnya. Yang memberikan tahnik itu biasanya ulama atau orang soleh. Oh, tidak sembarangan, preman di jalan, tidak bisa. Ya. Kemudian setelah dikunyahkan dari kurma itu atau makanan itu, diletakkan atau dioleskan sedikit di langit-langit atas. Dimakan kurma, terus dikeluarkan, kemudian diletakkan di langit-langit atas. Tujuannya agar bayi itu merasakan manis dengan lidahnya, jadi lidahnya lebih berkembang. Nah, jadi dia merasa manisnya. Orang tua sendiri boleh, tapi yang paling afdal adalah alim ulama, ahli zikir, orang-orang yang banyak zikirnya, dan bukan orang yang banyak bacarinya, orang banyak zikirnya. Ini salah satu sunnah yang jarang diamalkan kayaknya. Baik, cici. Baik. Kemudian beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah, betul. Ketika dia mulai beranjak dewasa atau balik, bahkan merupakan pertama kali dari kalangan mereka. Ketika Rasulullah wafat baru berumur 8 atau 7 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur di Himsa, Kufah, dalam pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terkenal dengan kefasihan lidahnya, wafat kurang lebih tahun 64 Hijriyah pada usia 64 tahun. Beriwayatkan dari Nabi 114 hadis, yang mutafakun alaihi dari beliau adalah sebanyak 10 hadis. Baik, yang mutafakun itu maksudnya yang Imam Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan. Itu namanya hadis mutafakun alaih. Pernah Abu baca hadis mutafakun alaih? Maksudnya hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-7 saja. Hadis yang ke-7, bismillahirrahmanirrahim. Tahnik ya. Boleh. Yang penting ada orang Asyang. Mungkin karena cucu yang paling afdal adalah alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala adinnun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Dari Ruqayyah Tamim bin Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Jangan terjemahkan nasihat, beda nasihat kita, Bu ya. Agama itulah nasihat. Jangan terjemahkan nasihat dulu. Artinya bukan nasihat. Bukan nasihat bahasa kita. Kemudian Nabi SAW ditanya, bagi siapa ya Rasulullah? Kan Nabi menjawab, bagi Allah, lalu bagi li kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi kaum muslimin. A'immatul muslimin itu adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. A'immah jamak dari imam. Wa ammatihim, dan kaum awam, rakyat biasa. Nah, ini hadis pendek ya, Bu ya. Nah, an-nasiha secara bahasa itu memiliki salah satu kata yang artinya banyak sekali, kompleks. An-nasiha bisa bermakna kemurnian. Bisa bermakna
kemurnian, bermakna al-ikhlas. Baik. Namun diserap ke bahasa Indonesia menjadi nasihat. Ya, itu ceritanya panjang juga itu. Kenapa kok an-nasihah diterjemahkan sebagai nasihat dalam bahasa Indonesia? Kenapa sebenarnya? Ada apa dengan nasihat? Karena an-nasihah atau nasihat itu mestilah murni dari hati. Nasihat sebenarnya itu adalah kalimat atau sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain berangkat dari kebersihan dan kemurnian niat. Itu yang nasihat. Dan nasihat yang seperti itu yang bisa diterima. Tapi kalau nasihatnya karena faktor-faktor yang lain yang tidak baik, maka susah nasihat itu sampai. Jadi makanya nasihat itu bukan sembarangan sebenarnya, bukan kata-kata yang sembarangan, tapi dia harus dibarengi dengan keikhlasan. Ya. Baik, kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Ini harus dituliskan ini hadis untuk memahami makna hadisnya ditulis. Ad-dinu an-nasihah. Ad-din itu agama. Maksud ad-din di sini adalah agama. Ad-dinu an-nasihah. Kan gitu ya? Ada alif lam kan? Ada kan alif lam? Ad-dinu alif lam. An-nasihah ada alif lam enggak? Ada. Nah, dalam bahasa Arab ini bentuknya agak beda, agak khusus ini sebenarnya. Silau. Baik. Di dalam bahasa Arab ini bentuk normalnya adalah atau bentuk standarnya ya. Bentuk standarnya tanpa alif lam pada berita. Ini enggak ada nih. Bentuk standarnya sebenarnya begini nih. Ad-dinu nasihatun. Ya. Ada alif lamnya dong. Kenapa penting kita ketahui ini? Nanti kita akan tahu ya. Jadi agama itu adalah ini dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Dan pernah belajar nahwu enggak? Nah, ini disebut dengan mubtada marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah zahira ala akhirih. Ya, begitulah kalau kita mau bahas. Dibagi dua nih kalimat nih. Ad-dinu nasihatun. Nah, ini mubtada marfu. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Baik, kabarnya apa? Mubtada ini pendahuluan istilahnya. Mubtada ini harus menuntut isi. Ya, misalnya agama itu. Ini kalau saya berhenti di sini kan nggak bermanfaat, nggak ngerti apa maksudnya agama itu titik-titik nggak ngerti kan? Kalau saya berhenti di sini nggak boleh. Harus ada beritanya. Beritanya itu disebut dengan khabar. Nah, an-nasihah ini adalah khabar. Isinya apa? Substansi dari ungkapan ini apa? Nasihat gitu kan? An-nasihah, nasihatun gitu kan? Khabarun. Nah, khabar dalam bentuk standar tidak memerlukan alif lam, lam tanwin. Bentuk standarnya nggak perlu ini gitu. Tetapi kok ada dalam hadis ini? Nah, itu pertanyaannya kan? Ada. Oh, berarti maksudnya ialah untuk penegasan, untuk pembatasan, litakidi wal hasri, litaukidi wal hasri, untuk penegasan dan untuk pembatasan. Maksudnya penegasan maksudnya apa? Sesungguhnya agama itu adalah an-nasihah. Pembatasan tidaklah disebut agama kecuali dia nasihah maksudnya. Tidak disebut agama kecuali dia isinya adalah an-nasihah. Tidak disebut agama, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Kalau pakai taukid berarti sesungguhnya. Kalau pakai hasr berarti hanyalah. Itu maksudnya. Jadi yang disebut agama itu adalah nasihat. Tidak disebut agama kecuali dia hanyalah nasihat. Itu kira-kira Bu ya. Nah, persoalannya nasihat artinya apa? Tadi saya katakan.
Nasiha itu kalimat yang banyak maknanya, tapi saya kerucutkan menjadi satu kesimpulan. Maknanya itu berujung kepada satu hal, yaitu keikhlasan, kemurnian, kebaikan. Itu maknanya. Jadi kata nasiha maknanya itu adalah kemurnian dan keikhlasan. Itu maknanya. Kalau kita kembalikan ke makna tadi itu, sesungguhnya kata Nabi, agama ini isinya ya kemurnian. Tidak menerima yang namanya campur-campur, tidak menerima yang namanya sesuatu yang merusak. Yang namanya bensin, ya bensin saya campur aja, itu maksudnya. Yang namanya kita beli kurma, ya kurma saja, jangan campur dengan mangga misalnya. Ya. Kalau kita beli buah, ya buah saja, jangan ada yang sampai busuk. Gitu. Agama itu murni, agama itu soal keikhlasan, agama itu soal kemurnian, kebersihan, kebaikan. Baik. Nah, bagi siapa ya Rasulullah? Nah, Nabi menjawab, bagi 5 komponen. Agama sebagai sesuatu yang murni, sesuatu yang ikhlas, sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik. Untuk siapa? Ada 5. 1, lillah, untuk Allah. Agama inilah yang menyebabkan seseorang itu bisa memurnikan tauhidnya, bisa memurnikan ibadahnya. Ibadah seorang hamba dengan agama menjadi bersih kepada Allah saja. Makanya segala bentuk yang mencemari ketauhidan kepada Allah menjadi haram besar, seperti syirik dan begitu. Karena ad-dinu an-nasiha. Agama itu tidak menerima yang namanya kepalsuan. Kalau tas ibu bolehlah KW STW ya. Kalau spare part kendaraan bolehlah KW gitu kan. Ya. Tapi kalau suami saya Bu harus asli kan Bu. Tidak boleh laki-laki setengah laki-laki, harus laki-laki kan gitu. Agak-agak miriang sekali tidak boleh. Nah, itu baru suami, apalagi agama, apalagi tauhid. Entah kenapa ya Bu, di Indonesia ini banyak sekali saya lihat kasus orang tertipu menikah. Dia sangka itu perempuan, suaminya itu laki-laki kan, ternyata perempuan. Baru terjadi lagi bulan lalu itu. Banyak berita itu. Padahal keluarganya sudah bilang itu lei subhana padusi itu gitu. Lei subhana laki-laki itu katanya kan. Enggak, ini suami Bu. Ternyata dia perempuan. Ada pula yang dia cari istri, ternyata dia laki-laki. Nah gitu tuh banyak, aduh sih kasusnya tuh. Nah, jadi dalam pernikahan saja, cari pasangan saja harus murni laki-laki, harus murni perempuannya. Jangan sampai ada yang ganda campuran. Jangan sampai ada yang bercampur-campur sari gitu kan. Terus ketahuannya kenapa? Memang tidak malam pertama. Oh dia alasannya haid katanya. Alasannya haid. Nah, yang tertipu kemarin itu alasannya mati lampu katanya. Nah itu. Ya. Itulah Bu. Jadi agama pertama untuk siapa kemurnian kita persembahkan? Yang pertama adalah kepada lillah, kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang bercampur, yang merusak kemurnian tadi itu ibarat susu Bu, ditetes sisis ketek jumpa warna biru, wala biru selah. Itu lain sekedar berwarna, kadang racun. Nah, racun tauhid itu namanya syirik. Syirik itu ada yang syirik besar, ada syirik kecil. Ada syirik besar, syirik ada 2 macam. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar apa? Menyembah selain Allah. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah beringit, menyembah orang, menyembah nabi, menyembah Ka'bah. Kalau ada dia menyembah Ka'bah. Pokoknya menyembah selain Allah itu namanya syirik besar. Sihir juga termasuk syirik besar. Kemudian ada syirik kecil, yaitu perbuatan riya. Riya itu syirik kecil. Karena sebenarnya ibadah itu kan hanya untuk Allah. Harus murni untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dinu wa hunafa. Gitu kan? Tapi dia campurkan sesuatu yang racun, apa itu? Riya.
maka terlaknatlah. Awalnya anggap anggap sholat itu seperti air teh ini, Bu ya. Kan murni, ini nggak ada racun ya, Bu ya. Ada racun, Bu. Ini murni. Ini kan murni. Suzon itu Ustaz. Contoh. Ini kan murni, Bu ya. Nah, masuk dia satu tetes masukkan racun cyanida misalnya. Nah, bentuknya masih sama. Samar kan, nggak kelihatan. Racun itu ada yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, gitu kan. Nah, akhirnya minuman ini ketahuan ada racunnya, teringaku orangnya. Maka minuman ini diterima atau tidak? Oh, dibuang langsung. Nah, gitu juga sholat itu tadinya seperti teh ini murni nih. Bagus sholat itu. Tapi ketika riya masuk seperti tetesin racun tadi itu, akhirnya apa? Sholat itu dicampakkan, nggak bernilai sama sekali. Maka kata Allah, fawailul lil ladzina an salatihim walladzina hum yura'un. Baik. Maka kata Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu soal kemurnian, hanyalah soal kemurnian. Islam tidak menerima namanya tipu-tipu. Ya. Nanti akan masuk juga kemurnian di dalam muamalah. Ya, enggak boleh namanya kita zalim, riba, enggak boleh masuk di situ, judi, juara, zalim dan sebagainya. Baik. Ini pertama adalah kemurnian yang paling penting, yaitu kemurnian apa, Bu? Akidah. Nah, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jatuh kepada syirik kecil tadi itu. Enggak lah, boleh terima. Malah kata Fudail bin Iyad itu, man amila li ajli nasi syirkun. Siapa yang beramal karena manusia itu syirik katanya. Wa man taraka li ajlihim riya. Siapa yang meninggalkan amal itu yang riya. Meninggalkan amal karena khawatir omongan orang. Siapa yang melakukan amal untuk dipuji syirik. Siapa yang meninggalkan amal khawatir omongan orang itu yang riya katanya. Wal ikhlasu an yu'afi. Al ikhlasu an yu'afi Allah bainahuma. Dan ikhlas itu terletak di antara keduanya apabila kamu diselamatkan oleh Allah dari keduanya. Bagaimana? Meninggalkan amal karena takut omongan orang itu riya juga. Misalnya ibu mau pengajian, enggak jadilah ibu orang ajaran jenah pengaji sampai orang sangkonya orang awak kok soleh habana gitu. Nah, jadi orang ngaji itu riya tuh. Jadi kata kuncinya sebenarnya cara memahami riya itu adalah awak tidak peduli lai'a kecil orang. Iya, orang sudah berjamaah. Enggak takut riya. Nah, nanti dianggap terlalu soleh pula. Ya. Kayak ustadz gitu kan. Ustadz pakaiannya gamis gitu kan. Kayak peci terus gitu kan, pakai islami lah gitu. Kayak jenggot aja lah, panjang-panjangnya jenggot biko orang soleh benar loh. Itu setan tuh. Riya tuh. Jadi kalau kita masih mempertimbangkan kecil orang, makhluk, berarti kita masih dijajah oleh namanya riya. Jadi kalau ikhlas itu memang ya udah bismillah tawakkaltu ala Allah jalan. Enggak peduli lah orang memuji, orang menghina, jangan usah pikirin orang, yang pikirin itu ridha Allah selai. Misalnya apa masuk kamu saji. Di shaf pertama masih kosong tuh. Nah, nyusi ngaju awalnya ini shaf pertama ambil keutamaan kan sholat Jumat misalnya. Ambil keutamaan shaf di pertama. Tapi dia mundur, enggak jadi shaf pertama dong, mundur selah. Awak di pinggir selah kok tahu itu Pak Haji soleh kok ya. Itu riya tuh. Masih memandang diterima kalau soalnya sah tapi soal diterima Allah malam. Soal sah tapi soal diterima Allah malam. Nggak usah minder-minder. Jangan kita termotivasi atau termundurkan oleh kata-kata orang. Kalau Allah beramal bismillah. Allah selesai ya. Kalau ada kata orang tidak selesai loh. Ya. Nggak bajenggot Ustaz salah lo kemah. Ustaz pun nggak bajenggot nggak ngamalkan sunnah. Panjang lo jenggot itu tuh kambing. Bilo akan mengamalkan sunnah kalau. Kapan kita akan mengamalkan agama kalau kita mempertimbangkan apa kata orang, apa kata Allah aja.
Itu yang pertama. An-nasihah pertama adalah lillah. Jadi sesuatu yang murni itu yang pertama wajib disembahkan kepada Allah dulu. Ya. Nah, di situ penting niat. Innamal a'malu binniyat. Baik. Maka segala sesuatu, amalan setinggi apapun amalan, tapi kalaulah masuk unsur-unsur yang bisa meracuni dia, merusak an-nasihat tadi, kemurnian itu, maka amal itu jadi tertolak, akan terlaknat. Ya. Zakat banyak, zakat ibu 10 miliar, zakat ibu setahun. Amin kan dulu. 10 miliar zakat itu udah tuh, Pak. Tapi zakat itu kan rancak tuh, rukun Islam. Tetapi lah masuk di situ riya atau sum'ah, gitu kan? Ada gunanya. Ya. Atau pergi umroh setiap bulan atau setiap tahun pergi haji gitu kan amal-amal besar tuh. Tapi masuk yang merusaknya. Lupa dia ad-dinun nasihah lillah. Nah, itu rusak dia semua. Jadi jagalah kemurnian kepada Allah. Yang pertama sudah, yang kedua liman wali kita bihi. Jadi kemurnian kita berikan yang kedua bagi kitabnya. Ya, kemurnian kepada kitabnya. Apa maksud an-nasihah li kitabillah? Yang pertama membaca kita terima Al-Qur'an itu sebagai kalamullah. Jangan kita dengarkan kata-kata orang barat orientalis mengatakan kitab Al-Quran itu karya sastra yang luar biasa. Kalau karya sastra berarti karya manusia dong. Berarti bukan firman Allah, batal. Berarti bukan an-nasihah li kitabillah. Pertama kita kalau memurnikan keikhlasan kepada atau kemurnian kepada kitab, satu menerima maksudnya dia adalah kalamullah, bukan kalam selain Allah. Kemudian kita terima dia sebagai kitabullah dan kita penuhi hak-haknya. Kewajiban-kewajiban kita dalam Al-Quran ada 4. Kewajiban Muslim pada Al-Quran ada 4. Yang pertama apa, Bu? Sering saya sampaikan ini di mana-mana. Yang pertama adalah setelah kita mengakui beriman itu kalamullah, maka kita jalankan konsekuensinya. Kalau kita menganggap itu kalamullah, kita jalankan konsekuensinya. Ada 4 konsekuensinya atau kewajiban kita kepada Al-Quran atau hak Quran kepada kita. Yang pertama adalah membacanya. Membacanya dulu, Bu. Yang pertama membacanya. Membaca Al-Quran ini nilainya adalah ubudiyah. Makanya dalam keadaan kotor seorang perempuan haram membaca Al-Quran, kecuali dia membaca bukan dalam rangka ubudiyah, ibadah. Ubudiyah itu dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu maksudnya. Jadi kalau dia misalnya perempuan itu haid, ada halangan gitu kan, dia tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat ubudiyah, mendekatkan diri Allah kepada Allah dengan itu. Karena Quran itu suci. Dianjurkan untuk berwudu, tapi tidak wajib. Boleh membaca Quran tidak dalam keadaan berwudu, tapi dianjurkan berwudu. Pahalanya kali 10 tuh kalau wudu. Baik, dalam masjid kali lagi, dalam sholat kali 100. Jadi berwudu kali 10, dalam sholat kali 100. Di Masjidil Haram kali 100.000. Di Masjid Nabawi kali 1.000. Ya, di Masjid Aqsa kali 500. Baik, pertama membaca. Membaca ini ada beberapa catatan. Yang pertama adab membaca Al-Quran. Jangan membaca di tempat yang bernajis atau tempat yang kotor, seperti di kamar mandi atau di tempat buang sampah, tempat TPA ya, tempat pembuangan akhir ya, bukan taman pendidikan Quran ya. Kemudian di tempat penjagalan hewan, tempat orang menyembelih hewan ya. Al-Quran di situ. Itu kan orang berubah ke bawah. Sedang mendabih itu apa-apa kan darah itu baca Quran di situ. Mana boleh disangka dapat pahala, dosa yang ada. Ya. Atau di tempat yang hina lah gitu. Jangan membaca Quran di tempat yang rendah. Sebaiknya adalah menghadap kiblat. Jadi tempat yang suci menghadap kiblat dalam posisi berwudu. Sebaiknya begitu. Baik. Bagi yang berhadas besar, junub atau haid atau nifas,
Tidak boleh membaca Al-Quran dalam rangka ubudiyah, dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Enggak, ya nomor 2. Masih bagian adab. Kemudian membaca Al-Quran paling utama adalah di dalam sholat. Dalam sholat. Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Itu yang paling utama. Kalau ditanya kapan baca Quran paling utama Ustaz? Dalam berdiri sholat. Ya. Dalam berdiri sholat itu paling utama. Karena pahalanya paling besar. Boleh. Baik. Dan membaca Al-Quran di dalam sholat hanya dalam qiyam. Dalam sujud baca Qurannya bukan baca Quran tapi zikir, doa. Hanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang sifatnya doa itu. Jadi dalam ruku, dalam sujud hukumnya makruh membaca Al-Quran. Dalam i'tidal makruh. Di dalam sholat itu yang namanya membaca Quran dalam rangka ubudiyah hanya dalam qiyam. Adapun di sujud itu dalam rangka berzikir. Begitu juga perempuan yang haid bukan terlarang mutlak membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran dalam rangka ubudiyah. Kalau dia guru ngaji misalnya, guru TPA, atau dia murojaah, mengulang-ulang hafalannya, dia pegang Al-Quran yang ada campuran terjemahan, kemudian dia membaca Quran bukan untuk niat ibadah. Bukan untuk niat ibadah, tapi niat untuk mengulang-ulang bacaan. Untuk keperluan dia tadi itu. Baik. Atau untuk ruqyah misalnya, mengobati orang, boleh. Dan membaca Al-Quran benar secara adab dan benar dalam pelafalan. Maka penting seseorang dalam memurnikan cara baca dia pada Quran, nasihatnya pada Quran, untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Tidak, irama tidak harus. Irama itu malah ulama berbeda pendapat, Bu. Ada yang mengharamkan dan ada yang menganjurkan. Irama Al-Quran itu ulama itu dari dulu beda pendapat dua. Kemarin kan 2 bulan yang lalu lah lagi heboh tuh. Lagi heboh soal hukum membaca Quran yang mendayu-dayu itu. Sebenarnya saya tidak heran. Dari dahulu memang terdapat 2 pendapat. Guru Quran saya juga 2 pendapat itu. Ada guru Quran saya yang tidak berirama. Karena dia menganggap tidak boleh berirama itu katanya. Karena itu termasuk memainkan Al-Quran katanya. Quran tidak turun dengan irama-irama manusia seperti itu. Nah, Quran itulah firman Allah. Tidak boleh kita berirama. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua boleh. Ya, selama tidak berlebihan. Kadang-kadang saya lihat memang ada mudarat dan manfaatnya kalau kita berirama itu. Manfaatnya yang pertama bikin lebih khusyuk kadang. Tapi menjadi mudarat kalau satu sudah berawan terkena riya. Yang kedua, ada orang muji ya Bu ya. Oh, rancak suara Allah ya, itu makin panjang ya Baik, yang kedua iramanya itu kalau berlebihan. Ya. Kalau saya pribadi tidak suka juga yang berlebihan itu, Bu. Irama itu terlalu meliriu. Ya lebay gitu. Overdosis, ya. Ya, MTQ itu kan 2. Karena hukum mengiramakan Quran itu ada 2 kelompok ulama, maka MTQ itu jadi polemik juga dari dahulu. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Tapi kalau MTQ itu saya rasa memang berlebihan juga iramanya. Kalau MTQ setahu saya di Arab, negara Timur Tengah, itu bukan MTQ model kita. Kalau MTQ model kita memang iramanya itu segala-galanya. Kadang-kadang makharijul hurufnya rusak, salah. Kalau MTQ di musabaqah tilawatul Quran di Arab itu memang kebanyakan yang dinilai itu adalah bacaan, kualitas tajwidnya, makhraj dan hafalannya itu kebanyakan. Baik. Jadi kalau saya pribadi di tengah, saya tidak mengharapkan mutlak, tidak cenderung pada haram berirama, tapi saya juga tidak suka dengan yang berlebihan. Yang santai saja, yang biasa aja. Nah, ibu-ibu yang sering sholat di belakang saya tahu itu. Saya tidak terlalu lebay kan Bu ya. Saya berirama tapi nggak berlebay gitu. Baik, lagi. Dan berirama itu perlu ilmu juga itu. Apa Bu? Lalu sholat di Jamiatul nanti subuh. Kan sudah tadi baca Al-Fatihah. Baik, yang apa lupa saya yang membaca Quran dengan tajwid gitu ya Bu ya.
Tajwid ini agar menjaga lidah lisan kita dalam melafalkan Al-Quran kan nggak salah, itu sebenarnya tujuan tajwid itu. Baik. Bagi orang yang bisa bahasa Arab, maka dia tidak sewajib orang yang tidak bisa bahasa Arab untuk melafalkan tajwid. Sebenarnya tajwid ini adalah diciptakan, ilmu tajwid ini diciptakan untuk orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, makanya kalau kadang-kadang ibu mendengar saya baca Al-Quran nggak pakai tajwid, karena saya ngerti bahasa Arab. Ya Bu ya, kadang-kadang saya nggak pakai tajwid kan. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Nggak ada tajwidnya saya ngomong itu. Karena asalnya Quran memang begitu turun. Kemudian baru penyebaran Islam setelah zaman Umar bin Khattab mulai tersebar ke daerah-daerah non-Arab, maka orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab ini khawatir mereka membaca salah. Mangkala dibikinlah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu yang datang belakangan. Itu bid'ah juga tuh ilmu tajwid itu. Ya ilmunya bid'ah tapi bid'ah wajib. Tajwid itu di zaman Nabi nggak ada. Tapi bid'ah yang wajib. Karena kalau tidak ada ilmu tajwid, maka orang yang tidak mengerti bahasa Arab akan salah-salah dalam membaca Al-Quran. Jadi kita ulang lagi, review lagi Bu ya. Jadi an-nasihat din, an-nasihat agama itulah nasihat, artinya kemurnian kepada Allah berupa tauhid dan kepada Al-Quran, yaitu dengan pertama mengakui dia sebagai kalamullah. Kemudian memenuhi kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran atau memenuhi hak Al-Quran kepada kita. Caranya ada 4. Yang pertama membacanya. Jadi pola pikirnya harus gini deh ya. Yang pertama kewajiban kita adalah membacanya. Membacanya itu dengan adab dan mengetahui hukum kaidah dan menerapkan ilmu tajwid. Baik. Kemudian kalau orang tidak bisa tajwid gimana? Selama dia belajar maka dimaafkan. Jadi jangan sampai walu merojat tajwid Ustaz, amburun tahsin Ustaz, itu tidak baca Quran. Enggak, tetap baca Quran dengan keterbatasan yang ada sambil belajar. Jadi bukan berarti dia haram baca Quran, enggak. Tetap dia sambil belajar. Malah kata Nabi, wallazi yatata' fihi falahu ajran. Bagi mereka yang terbata-bata, tersendek-sendek baca Al-Qurannya, bagi dia 2 pahala kata Nabi. 1 pahala membaca, yang kedua pahala usahanya. Kan payah membaca, itu tapi pahala. Baik, yang kedua. Nah, untuk membaca sabar Bu ya. Ya, membaca Al-Quran itu ada batasannya, ada kadar maksimal, ada kadar minimalnya. Untuk awam ya Bu, untuk orang awam biasa kayak kita. Minimalnya setahun kita khatam 2 kali. Minimal setahun khatam 2 kali. Minimal itu. Artinya dalam waktu 6 bulan dia khatam sekali. Ya, itu minimal tuh. Lah pamalih itu. Tunggu dulu, itu minimal dulu. Maksimalnya adalah dia boleh mengkhatamkan maksimal 3 hari saja. Itu maksimal. Artinya boleh itu maksimal sehari ya baca 10 juz. Lebih dari itu rawan salah. Karena capek-capek kan. Ini bagi orang awam loh ya. Saya nggak mengatakan bagi ulama, bagi orang yang hafal Quran, enggak. Imam Syafi'i itu sehari 2 kali khatam. Bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Bisa. Ya bisa. Di pesantren pusat saya dulu itu 8 jam khatam Bu. Bisa 8 jam khatam Quran, 8 jam bisa. Karena yang sudah fasih. Iya itu, saya kira itu. Ada mahasiswa di Makassar dapat hadiah umroh gara-gara Ramadan kemarin dia 2 kali mengkhatamkan. Dalam sebulan, sehari. Kalau 2 bulan banyak orang. Sehari dapat dia hadiah umroh dari pemerintah gara-gara dia mengkhatamkan 2 kali sehari. Mahasiswa agama. Itu kan minimal. Tadi berapa Bu? Baca Quran ini membaca saja maksimal minimal setahun khatam 2
2 kali. Kalau maksimalnya berapa? 3 hari khatam. Maksimal 3 hari khatam. Nah, kalau bagi pemula mungkin khatam sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Bagi pemula khatam sekali 3 bulan, sekali sampai bulan. Itulah. 1 juz sehari itu khatam setiap bulan. Kalau kita ngaji 1 juz 1 hari saja, itu khatam 1 bulan khatam. 2 bulan. 2 juz sehari? Ya berarti 2 kali khatam sebulan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, telah lewat waktu itu. Kita lanjutkan. Nggak ada pertanyaan, Bu? Tanggung soalnya kalau ini membahas. Yang pertama baca Quran. Yang kedua. Yang kedua memahami isi yang kita baca itu. Quran ini turun bukan untuk dibaca saja, dipahami. Kan jadi hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan itu petunjuk kan? Petunjuk itu bisa didapatkan kalau kita memahami simbol-simbol petunjuk itu. Ya. Misalnya menuju ke Simpang Aru, keluar dari jalan Goh, petunjuknya kalau ke Simpang Aru ke kanan kan. Tapi kita tidak paham arah tunjuk, gimana kita mau sampai? Kita mau naik stasiun kereta, kita tidak tahu simbol kereta begini misalnya. Atau kita mau pergi kemana, ke masjid gitu kan. Atau kita cari pom bensin di jalan. Ada simbol pom bensin gitu. Kita tidak singgah, gara-gara apa? Nah, kita tidak paham tuh simbol pom bensin. Nah, Quran itu seperti simbol. Tanda itu bahasa Arabnya ayat. Nah, ayat itu simbol mengantarkan kita pada sesuatu yang diarahkan. Nah, kalau kita hanya membaca dilarang parkir, tuh parkirnya di sini. Kira-kira. Walaupun irama awak bagus membaca dilarang parkir tuh, dilarang parkir. Nah, itu kan. Tapi awak parkir itu di sini. Berarti kita tidak paham, belum menjadi hudan dilarang parkir tadi itu. Coret. Makanya Quran tidak turun sebagai ritual. Memang Quran itu ketika dibaca bernilai ibadah, tapi itu bukan tujuan aslinya, tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu menjadi hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Baik, Ustaz yang lain sudah datang. Ya, kita berdiri sampai di sini dulu. Ya, insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.